Oke, hello guys and welcome back to my channel Kiranime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Journey to Yusa, dan di video kali ini kita bakal memasuki chapter 51 sampai 52. Jadi 2 chapter dulu ya guys. Karena di sini gue waktunya lagi agak terbatas, dan buat kalian yang belum lihat part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist. Nah, di situ udah ada guys dari awal sampai yang terbaru sekarang ya. Nah guys, sebelum kita mulai seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan buat kalian yang udah nonton, jangan lupa juga dong tekan tombol like-nya ya supaya saya semakin semangat juga, dan jangan lupa bantu support di komentar dan share videonya. Oke, kalau sudah langsung aja ini. 私さ、性格悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Untuk chapter 51 judulnya adalah Oden, Mustar, serta Chikwa. Wah, ini dari namanya kayak makanan. Dan di part sebelumnya kita udah lihat ya, si Ruti dan Tise sedang perjalanan ke Sultan untuk mencari kimiawan yang bisa membuat obat yang dikasih sama iblis kontrak di part sebelumnya ya. Dan sekarang Sultan pun akan memasuki musim dingin guys. Musim gugur di Sultan akan segera berakhir, karena jarang pergi ke gunung untuk memanen tanaman obat membuat Red tak sempat merasakan musim gugur di gunung. Tak lama lagi, musim akan berganti ke musim dingin yang memberikan perasaan kesunyian. Musim dingin, jumlah tanaman obat yang bisa Red kumpulkan juga menjadi terbatas. Jamur polip yang bermanfaat sebagai obat untuk choleric cold, snowstalk yang efektif mengobati luka infeksi akibat night soul fever, dan rumput bintang kelabu untungnya masih bisa dipanen. Di sisi lain, rumput henbane yang digunakan untuk pembuatan hemostatik dan disinfektan, serta daun koku yang digunakan untuk penawar tanaman obat-obatan yang memiliki permintaan tinggi, sayangnya nggak bisa dipanen. Nah, jadi di musim dingin ini banyak obat-obatan yang nggak bisa dipanen guys, jadi terbatas ya. Dalam waktu yang terbatas ini, Red harus memanen tanaman obat sebanyak mungkin. Red jadi ingin membangun sebuah rumah kaca sehingga bisa mengamankan pasokan tanaman obat sampai batas tertentu, bahkan selama musim dingin sekalipun. Jadi kemungkinan kedepannya Red bakal buat rumah kaca nih guys, biar tahan situasi kondisi apapun ya. Oke, sekarang kita fokus untuk memanen tanaman obat terlebih dahulu. Oke, next, sekarang kita masuki scan Tise ya. Namaku Tise. Dulu aku ini seorang pembunuh, tapi sekarang aku hanyalah orang yang sedang menggenggam kedua tangan dengan perasaan penuh kekhawatiran. Nah, jadi di part sebelumnya kita udah lihat ya, si Ruti yang ngalahin penjaga di jembatan, yang seharusnya itu nyamar malah jadi menarik perhatian banyak orang, karena si pahlawan Ruti itu nggak berpengalaman dalam menyamar guys. Alasannya karena tindakan dari pahlawan sama. Aku hanyalah seorang pengembara, tak ada yang perlu dicurigai. Pahlawan sama sedang berbicara dengan penjaga gerbang Sultan. Ini tidaklah buruk sama sekali. Tapi sekarang pahlawan sama sedang membawa sebuah Greater Giant Frog dengan berat lebih dari 500 kilo. Enggak, nyamar jadi pengembara malah membawa katak raksasa beratnya 500 kilo. Mengapa jadi begini? Sudah 10 menit berlalu kami berbicara kepada penjaga gerbang. Kemudian Ruru adalah nama samaran untuk pahlawan sama. Nah, jadi nama samarannya si Ruti jadi Ruru. Kemudian untuk nama samaran si Tise adalah Tifa. Nama samarannya nggak beda jauh ya. Latar cerita kami yaitu bahwa kami sedang mencari ayah yang sudah lama menghilang. Meski aku sendiri tidak tahu banyak mengenai pria kimiawan yang sedang dicari oleh pahlawan sama, jika kami sedang mencari seorang pria, maka
Tise berpikir bahwa akan lebih baik jika kami membuat cerita kalau sedang mencari keluarga yang hilang. Pokoknya masalah utamanya sekarang adalah situasi yang terjadi tepat di depanku saat ini. Nah, jadi ini ceritanya si Roti sama Tise jadi pengembara atau nyamar jadi pengembara, dan latar belakangnya dia ini sedang mencari ayah yang hilang. Kenapa kau membawa seekor katak? Katak ini sedang berhibernasi di dekat sini. Kupikir akan berbahaya saat musim panas nanti, jadi aku segera membunuhnya, balas Roti. Ya, aku mengerti, tapi kenapa kau membawanya kemari? Tanya Tise. Jangan memiringkan kepala seperti itu. Sudah menjadi kewajiban bila hewan dan monster yang dibunuh di dekat kota harus dibawa ke pos perdagangan kota. Tidak, ya itu benar juga sih. Akan tetapi, dan jadi di sini Roti nggak lupa sama tugas pahlawan ya. Ya walaupun nyamar tapi nggak lupa tugasnya anjir. Penjaga gerbang menepuk bahu Tise dengan kaku. Tise berbalik menyiapkan akting ketakutan. Kemudian yang kulihat ternyata adalah ekspresi terkejut penjaga gerbang dengan mata bersinar. Temanmu sangat luar biasa. Aku akan memanggil tukang daging untuk membawa kereta. Tolong tunggu di sini sebentar, ucap penjaga tersebut. Lurusan, penjaga gerbang akan membawakan kereta, jadi kamu bisa mengangkut katak itu. Dengan ini Tise percaya kalau kami pasti akan menjadi bahan pembicaraan di kota. Wah, ya jelas ya. Tidak ada yang perlu ditutupi lagi untuk operasi rahasia ini. Oke, next, sekarang kita pindah scan ke Red yang sedang mencari obat di pegunungan. Malam di gunung musim gugur sangatlah dingin. Red gemetar kedinginan. Api unggun menderak saat terbakar. Red memeluk kantong berisi air panas. Dingin sekali. Gunung ini berdekatan dengan ujung dunia sehingga angin yang berembus dari pegunungan terasa sangat dingin. Saat terjadi angin kencang, kami bisa merasakan dingin yang mana itu sangat unik bagi penduduk daerah subtropis seperti Sultan. Dan terkadang angin dari pegunungan bahkan sampai membawa sebuah salju. Hanya terbawa angin jadi tidak sampai membuat tumpukan salju, tapi tetap saja terasa sangat dingin. Red tidur sambil memikirkan rumah tempat Lid menunggunya. Dasar. Keesokan harinya, Red mengumpulkan tanaman obat di gunung dan turun saat akan gelap. Red pun berlari dengan kecepatan tinggi dan tepat di malam hari. Hei, Red memanggil penjaga gerbang saat hendak menutup gerbang. Kenapa harus Red? Kau baru kembali dari memanen tanaman obat, tanya penjaga gerbang tersebut. Ya, tolong izinkan aku masuk. Merepotkan sekali, panjat saja temboknya, ucap penjaga tersebut. Itu mustahil. Penjaga menghela nafas ringan. Benteng kota Sultan memiliki tinggi 2 meter. Siapa saja boleh memanjat temboknya asalkan mereka mau. Itu sudah menjadi kebiasaan bagi petualang yang pulangnya lewat jam malam. Hal itu mungkin akan menjadi masalah bila terjadi di kota lain, tapi lain halnya di kota Sultan. Itu merupakan hal yang wajar. Nah, jadi kalau gerbangnya udah tutup, boleh lewat dinding anjir. Hampir saja. Red, kau sangat hebat dalam hal tidak tepat waktu. Aku kan rajin, balas Red. Kalau kau rajin maka pulanglah tepat waktu. Ngomong-ngomong, hari ini pekerjaanku cepat selesai. Apa kau mau ikut minum? Ajak penjaga gerbang tersebut. Ops, maaf, aku ingin segera pulang. Kau tidak setia kawan. Kau lebih mementingkan wanita daripada aku ya. Ucap penjaga gerbang. Pastinya dong, balas Red. Anjir. Jangan berkata jujur begitu. Baiklah, gimana kalau cuma secangkir saja? Baiklah, akhir-akhir ini Red belum minum sama sekali. Jadi ayo kita segera pergi. Mengisi waktu bersama teman bukanlah hal yang buruk. Meninggalkan benteng kota Sultan, kami pergi menuju kedai makan Oden yang berada di perbatasan wilayah pelabuhan dan pusat kota. Selamat datang. Pegawai yang di sana bukanlah orang tua melainkan seorang high elf seksi berambut pirang dengan model ponytail. Waduh, ini penjaga barnya atau tempat makannya seksi guys. Aku pesan lobak, daging sapi, telur, hanpen dan secangkir bir, ucap penjaga gerbang sambil menunjuk yang ia sebutkan ke arah pot. Kalau aku pesan lobek, wiener,
cimua dan juga secangkir bir. Itu pesanannya Red. Siap, sahut Opa Rara dengan semangat. Waduh, nama penjaganya Opa Rara. Wah, agak susah ya, Opa Rara. Dia mulai menempatkan bahan-bahan yang sudah disebutkan ke wadah kayu dengan gerakan tangan yang begitu lembut. Sekarang Red jadi kepikiran. Styles menyerahkan pesanan padaku. Dia tampak teringat sesuatu sambil meminta ke arah tas tanaman obat yang aku letakkan di lantai. Dan Opa Rara bertanya pada Red, Red, apakah kau tidak menjual mustar? Ya, akhir ini aku tidak begitu sering ke gunung. Aku hanya pergi kalau ingin memanen rempah-rempah yang nantinya akan kugunakan untuk diriku sendiri. Sangat mengecewakan, karena pasukan di kota sekarang tidak begitu stabil. Harga mustar di pos perdagangan yaitu 5 peril per kilo. Mustar sangat cocok digunakan untuk makan oden, tapi harganya akan jadi bertambah. Penjaga gerbang dan aku tidak mempermasalahkan itu. Kemudian setelah beberapa menit muncul seorang gadis. Selamat datang. Aku pesan daikon, daging sapi, telur, dan 4 cikua dan mustar. Silakan dinikmati. Setelah memesan, gadis itu dengan lincah memasukkan bahan yang sudah siap ke piring kecil yang sudah diberi mustar. Itu adalah gaya makan ala gaya Raja Oden. Hebat. Bahkan sampai memesan 4 cikua sekaligus. Dia mungkin sangat menyukai cikua. Di samping itu, ini pertama kalinya Red melihat dia. Dia pendek tapi tubuhnya terlihat sangat terlatih. Pakaian yang dia kenakan adalah pakaian para pengembara biasa kenakan. Kualitasnya juga bagus. Dia mempunyai pedang pendek di pinggang. Di balik pakaiannya, dia mempunyai 3 pisau lebar. Pedang pendek itu mengandung sihir penguatan dan efek khusus lainnya, dan juga mengandung sihir penyembunyian untuk menyembunyikan semua itu dari orang lain. Di bagian dalam pakaiannya terdapat sebuah chainmail yang terbuat dari mithril silver. Itu adalah perlengkapan pertahanan yang sederhana, dan dia sepertinya sengaja melakukannya agar tidak menarik perhatian orang lain. Gadis ini mempunyai kemampuan yang hebat. Dia harusnya adalah seorang petualang yang biasanya mengembara, tapi hawa keberadaannya begitu tipis. Dia mungkin melakukan pekerjaan yang mengkhususkan diri tidak terlalu menarik perhatian. Gumam Red. Waduh, ini dari deskripsinya si Tise ini pasti. Wah, kemampuan analisisnya si Red emang tinggi sih. Saat memikirkan itu, tiba-tiba gadis itu melihat ke arah Red. Apa ada sesuatu? Tanya si gadis. Maaf, aku hanya penasaran denganmu karena aku belum pernah melihatmu. Dan kau tampak ingin mustar yang banyak, ujar Red. Mustar cocok dimakan bersama oden. Aku ingin mempunyai uang yang banyak sehingga aku juga bisa mengatakannya. Red cuma meliriknya, tapi gadis ini tahu kalau penglihatannya tertuju padanya. Dia lumayan hebat. Siapa gadis ini sebenarnya? Nah, jadi walaupun cuma melirik, si gadis itu tahu guys kalau Red sedang melihat ya. Nah, oke, itu chapter 51. Sekarang kita masuk ke chapter 52. Wah, siapa nih gadis ini? Untuk chapter 52 judulnya adalah Si Pembunuh Memperingatkan Mengenai Pahlawan Sebenarnya. Kau kan gadis yang kemarin? Penjaga gerbang berteriak saat melihat wajah gadis ini. Kau kenal dia? Tanya Red. Red, kau pasti akan terkejut. Kemarin temannya membawa seekor katak, seekor critter giant frog yang sedang berhibernasi di rawa dekat benteng. Ia mengalahkannya menggunakan teknik bertarung yang belum pernah ia lihat. Pipi tembam gadis itu berkedut. Topik ini tampaknya tidak ingin ia dengar, tapi ekspresinya tidak begitu mencolok sehingga penjaga gerbang tidak begitu memperhatikannya. Gadis yang lebih tua darinya, siapa ya namanya? Ruru. Gadis itu langsung nyaut. Nah, si penjaga nggak sengaja ngucapin Ruti. Nah, si Tise langsung bilang Ruru ya. Aku kira dia tidak akan memperbaiki perkataannya. Mungkin dia tidak ingin kalau ada orang yang salah menyebut nama temannya. Ya benar, namanya Ruru. Pengembarasan kalau tidak salah namanya Tifa. Kalau kau berencana ingin tinggal di Sultan dalam waktu lama, aku sarankan agar kau pergi ke guild petualang. Kami kekurangan petualang saat ini. Aku juga sudah mengajukan sebuah quest membunuh katak itu, karena mereka akan menjadi berbahaya setelah hibernasi. Dan sampai saat ini tidak ada yang mau mengambil request tersebut. Critter Giant Frog adalah monster yang sangat merepotkan.
Mereka bukanlah musuh yang bisa dilawan oleh petualang rank D. Bahkan jika petualang rank C menyerang bersama, katak itu masih tidak akan mudah untuk dikalahkan. Mereka adalah jenis lawan yang menyusahkan. Mengalahkan Greater Giant Frog sendirian, si pengembara Roro itu sepertinya memiliki kemampuan setara dengan petualang rank C di atasnya atau sekitaran rank B. Gadis yang bernama Tifa itu melirik penjaga gerbang yang sedang mengoceh tanpa henti. "Oi, berhentilah membicarakannya, kau mengganggu si pengembara." Benarkah? Jadi si tukang kedainya memperingatin. "Ya, gadis ini datang ke sini cuma mau makan oden, bukan mau mendengar pidatomu." Tifa mengangguk setuju. Penjaga gerbang menggaruk kepala dengan perasaan bersalah. "Maaf, aku agak terbawa suasana." "Tidak apa-apa, permisi. Aku ingin membawa sisanya ke rumah, apakah itu boleh?" tanya Tifa. Ucap Tifa sambil mengambil sisanya dan memberikannya ke Oprara sambil memesan lagi Cikua dan jelly konjak dan lalu pergi. "Lihat, kau membuatnya marah," ucapnya sambil menghabiskan bir. "Kalau begitu, aku mau pergi saja," ucap Red. Ayolah temani minum dan hibur aku karena sudah membuat pengembara marah." "Tidak mau." "Oprara, tolong Cikuanya lagi." "Oh ya, Oprara-san, tolong bungkuskan aku Cikua, lobak dan daging ayam. Aku akan memberikannya kepada Lid." Red meletakkan 1 koin perak dan beberapa koin tembaga di meja untuk pembayaran. Tise sedang bergegas kembali karena dia sedang dibuntuti oleh seseorang. Dia memutuskan untuk mengambil jalan mutar sebelum kembali ke penginapan. "Ada apa?" tanya Ruti. "Pahlawan sama, tolong berhati-hati. Sepertinya di Sultan terdapat musuh yang merepotkan." "Musuh yang merepotkan?" "Ia seorang pemuda. Kami cuma berbincang sebentar, tapi ia bisa mengetahui perlengkapan dan senjata yang Tise gunakan," kata Tise sambil menunjuk ke arah chainmail dan pisau yang dia sembunyikan. Waduh, jadi si Tise udah sadar guys kalau si Red udah tahu dia ini sedang menganalisis perlengkapannya. Wah, hebat juga nih Tise. Perlengkapannya sudah dimodifikasi agar tidak menimbulkan suara, bahkan lawan tidak akan mudah mengetahuinya. Bukan itu saja, bagi mereka yang memegang perlindungan ilahi penyidik atau detektif tak akan bisa menyadarinya. Tapi ia bisa menyadarinya. Ia mungkin memiliki kekuatan yang hebat. Setara denganku, aku kira tak akan bisa menang melawannya. Tentu saja ia berbeda bagi pahlawan sama. Ekspresinya begitu pucat dibanding pahlawan. Tise dipilih oleh Ares sebagai seorang pembunuh terkuat dari guild pembunuh. Tise tidak pernah merendahkan dirinya dengan orang lain, tapi kali ini murni dari penilaiannya. Waduh, dan jadi si Tise itu udah mengakui kehebatan Red ya, walaupun cuma berbincang sebentar anjir. Red ini GG habis dah. Intinya Tise menganggap kalau pemuda itu merupakan lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Pemuda itu statusnya tidak jelas. Ia mungkin adalah petualang terkuat di Sultan. Tapi di kedai sebelumnya, mereka bilang kalau orang terkuat di Sultan adalah seorang petualang rank B bernama Yui atau Yui. Nah, si Yui itu si pengembara ya, petualang pengembara. Itu mungkin cuma pandangan penduduk di sini. Dari apa yang aku ketahui bahwa aku bisa merasakan semacam martabat dari pemuda itu. Mungkin ia sudah biasa berperilaku sesuai etikat Ode Ksatria. Ode Ksatria. Tiba-tiba wajah seseorang yang Ruti kenal terbayang di kepalanya. Ya jelas ya, Ruti ngebayangin jelas si Onisan ya. Seorang mantan kesatria dan seorang veteran yang sudah bertarung di garis depan melawan pasukan Raja Iblis. Kurasa orang seperti itu sudah umum untuk tinggal di daerah terpencil karena sudah melakukan sesuatu yang tidak terhormat. Kalau petualang akan diabaikan, kalau seorang kesatria itu pasti melibatkan seluruh Ode Kesatria. Aku mengerti. Meski aku masih belum yakin dengan itu, Tise merenung. Ini mungkin hanya pendapatku saja. Ia mungkin telah diasingkan oleh atasannya. Tak terbayang olehku kalau seorang dengan kemampuan seperti itu akan tinggal di sini. Tise melepaskan pedang pendek yang ia kenakan, kemudian duduk di tempat tidur dan menghela nafas panjang. Sultan tidak mempunyai petualang yang berkemampuan. Petualang terkuat di sini cuma rank B. Aku penasaran bagaimana bisa mereka mampu mengalahkan iblis tingkat atas. Sebelumnya Tise mendengar sedikit tentang insiden yang terjadi di Sultan dari Ares saat menginterogasi Albert. Iblis tingkat atas yang bekerja sama dengan petualang rank B dikalahkan oleh seorang yang handal. Tetapi menurut informasi yang dikumpulkan di Sultan kemarin dan hari ini, bahwa insiden tersebut diselesaikan oleh seseorang petualang pengembara dan para penjaga.
Sekarang petualang tersebut tercantum sebagai petualang ring B. Itu adalah informasi untuk umum. Pahlawannya sebenarnya pasti pemuda itu. Setelah aku pikir-pikir, bersahabat dengan penjaga gerbang mungkin agar ia bisa mengumpulkan informasi tentang orang yang datang ke kota. Dia pergi setelah aku pergi, hanya meminum secangkir, bukan minum sekendi bir. Dia mungkin sedang waspada terhadapku, mempunyai pemikiran bahwa di mana-mana adalah medan perang. Tidak peduli dengan ketenaran, tidak menyombongkan pencapaiannya dengan ini. Ia pasti adalah pahlawan yang sebenarnya. Tise merenung kembali. Wah, hebat sih ini Tise. Walaupun cuma berbincang sebentar, dia bisa mengetahui kehebatan si Red ya. Dia ceroboh, berpikir kalau perjalanan pahlawan saat ini adalah mudah. Perjalanan seorang pahlawan tidak akan semudah itu, bahkan di daerah perbatasan Sultan sekalipun. Hambatan besar pasti ada setiap perjalanan pahlawan. Pahlawan sama, kita harus menyusun sebuah rencana. Rencana yaitu bekerja sama dengan pemuda itu atau melawannya. Kalau ia adalah seorang ksatria dan pejuang pemberani, aku percaya kalau tujuannya sama seperti kita. Itu susah. Kimiawan yang aku cari sepertinya sedang berada di sebuah penjara. Penjara? Ruti kelihatannya sudah mengumpulkan informasi. Tise khawatir kalau Ruti menimbulkan sebuah masalah, tapi dilihat dari perkataannya, mungkin tidak ada yang terjadi. Pahlawan telah mengumpulkan informasi sendirian. Meski dia melakukannya dengan menepuk pundak dan mengintimidasi seorang melakukan negosiasi. Ruti mendengar dari iblis kontrak kalau seorang kimiawan yang merupakan asisten Bikauk juga bisa membuat obat. Iblis kontrak menolak untuk menyebut seluk-beluk dari si kimiawan tersebut, sehingga Ruti hanya bisa mendapatkan gambaran samarnya saja. Semua bawahan Bikauk telah dipenjara dan dia mendapat informasi yang cocok dengan si kimiawan, dan ia sedang dalam perawatan untuk mengobati tebasan di bahunya. Selama ia menyembunyikan identitas kalau aku adalah seorang pahlawan, tidak akan mudah untuk membawa kimiawan itu melalui negosiasi. Aku paham. Jadi kita akan menghancurkan penjara itu. Ya, kita akan dimusuhi oleh seluruh kota serta pemuda itu. Bisakah aku bertatap muka langsung dengan pemuda? Bertemu atau kalah? Tise mengerti apa yang pahlawan bicarakan. Tentu saja pahlawan sama takkan pernah kalah, tapi akan berbahaya bila langsung bertemu dengannya tanpa mengetahui latar belakangnya. Aku setuju. Pahlawan mengangguk sambil memeringkan kepala. Tidak baik menyalahkan Tise karena terlalu waspada. Tise sebagai seorang pembunuh telah melihat banyak orang dan para konspirator yang berambisi dan tidak pernah bisa dibayangkan oleh akal sehatnya, sekaligus setara dengannya memiliki tujuan untuk hidup santai dan damai. Mereka membahas rencana untuk dilakukan selanjutnya hingga larut malam. Di sisi lain, Uguekusan sedang tidur pulas di kantong Tise. Nah, jadi seperti itu. Apakah kedepannya bakal ketemu Ruti dengan Red? Dan rencananya kedepannya seperti apa? Tunggu aja kelanjutannya. Oke, mau cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye-bye.